Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nekat mencuri motor di komplek perumahan yang ramai, 2 pencuri motor babak belur dihajar warga di Kabupaten Bandung. Dampak sekolah favorit dan letak sekolah berdekatan, sejumlah sekolah menengah pertama di kota Tasikmalaya justru kekurangan siswa baru sehingga ruang kelas kosong. Kami juga mengajak Anda menikmati edwisata industri penerbangan di Kota Bandung. Wisatawan yang terseret arus pantai Kapitol di Desa Karangpak, Kabupaten Sukabumi ditemukan tewas pada radius 3 km dari lokasi korban tenggelam. Korban sebelumnya terseret ombak saat hendak menolong temannya yang tenggelam. Setelah 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan wisatawan bernama Rizal Siswandi di pantai Kapitol, Karangpak, Kabupaten Sukabumi. Korban ditemukan mengambang di tengah laut dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tim SAR kemudian mengevakuasi jenazah ke RSUD Pelabuhan Ratu untuk divisum. Pencarian terhadap korban tidak mudah. Tim SAR menyisir lautan luas pada area pencarian 16 km dari korban tenggelam. Sebagian tim melakukan pencarian dengan drone, sedangkan tim lain menyisir pesisir pantai. Berhasil menemukan korban di daerah Pantai Karangpapak sejauh 3 nautical mile dari tempat kejadian. Korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban ditemukan oleh tim yang melakukan pencarian menggunakan perahu rubberboat. Demikian. Tadi terlihat juga pencarian itu menggunakan drone seperti apa? Ya, hari ini kita melakukan pencarian dengan beberapa metode. Di antaranya menggunakan perahu karet, terus dengan pencarian visual, dan terakhir kita menggunakan alat drone dengan pencarian melalui udara sekitar 200 meter dari tempat kejadian. Korban terseret ombak saat hendak menyelamatkan rekannya yang terseret ombak pada hari Sabtu pekan lalu. Naas justru korban yang terseret jauh sehingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Mantan PJ Bupati Bandung Barat, Arsan Latif resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penahanan Arsan Latif terkait kasus korupsi Pasar Sindang Kasih Cigasong, Kabupaten Majalengka. Setelah diperiksa oleh Kejati Jawa Barat selama 10 jam, Arsan Latif, mantan PJ Bupati Bandung Barat, ditahan pada Senin malam. Arsan akan ditahan di rutan kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Arsan dinyatakan bersalah karena terlibat korupsi proyek Pasar Sindang Kasih Cigasong, Kabupaten Majalengka. Saat itu kapasitasnya sebagai Inspektur Wilayah 4 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus ini Arsan Latif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun serah. Saudara AL telah secara aktif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah dengan memasukkan ketentuan persyaratan di luar ketentuan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dengan maksud untuk mengarahkan agar PT PGA memenuhi persyaratan dalam proses lelang dan akhirnya PT PGA memenangkan lelang investasi bangun guna serah Pasar Sindang Kasih Cigasong, Majalengka. Dalam perkara korupsi Pasar Cigasong terdapat 4 tersangka, diantaranya Andi Nurmawan, Maya, anak mantan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, serta Kepala BPK SDM PMK Majalengka Irfan Nur Alam. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pesta miras maut yang merenggut 3 nyawa di Tasikmalaya. Polisi masih menunggu korban yang selamat kembali pulih, sementara korban yang menyediakan minuman ikut menjadi korban tewas. Tragedi pesta miras maut yang merenggut nyawa 2 pelajar dan 1 pemuda di Tasikmalaya terus diselidiki polisi. Namun polisi masih kesulitan untuk mengungkap tuntas lantaran sejumlah korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Selain itu korban yang diduga menyediakan minuman ikut menjadi korban tewas. Meski demikian polisi telah melakukan olah TKP ulang dengan menyita sejumlah barang bukti tambahan. Diduga para korban memesan minuman keras secara online. Kemarin dari tim Unapis kembali mendatangi TKP kembali dan didapati beberapa barang bukti, tutup botol dan bekas kemasan jamu atau apa yang mungkin diduga para korban mengkonsumsi minuman tersebut. Ya. Dari penyelidikan tersebut saat ini ada 2 yang masih kita tunggu perkembangan kondisinya, yang salah satu masih dirawat rumah sakit dan belum bisa kita mintain keterangan secara maksimal. Namun dari keterangan yang ada dari saksi masyarakat yang melihat bahwa memang sebelumnya dari pihak mereka melihat memang ada sekelompok orang yang berkumpul. Kemudian ternyata esoknya diketahui bahwa ada beberapa orang yang meninggal yang diduga akibat meminum minuman oplosan yang diduga ada kandungan alkohol. Pesta miras maut terjadi akhir pekan lalu. Para korban berjumlah 9 orang menggelar pesta miras di 2 lokasi berbeda. Pada lokasi terakhir seluruh korban nyaris tumbang dan muntah darah. 2 di antara korban tewas adalah pelajar asal daerah Cimanggu, Kecamatan Puspahyang, sedangkan 1 korban berasal dari Kecamatan Mangunreja. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ingin berlibur sambil belajar, mungkin Edu Wisata Industri Penerbangan yang terletak di Kota Bandung cocok untuk Anda kunjungi. Karena selain belajar, pengunjung juga dapat mengenal sekaligus bersuah foto dengan pesawat buatan anak bangsa. Kota Bandung terkenal sebagai salah satu surga wisata bagi para pelancong. Salah satunya adalah pabrik pesawat atau edutainment Dirgantara Indonesia yang terletak di Jalan Kapten Tata Natanegara Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo. Di tempat ini pengunjung dapat berkeliling ke setiap hanggar yang diantar oleh mobil bandros. Pengunjung bisa lebih dekat melihat langsung proses produksi pesawat buatan anak bangsa, mulai dari pesawat jenis CN219, pesawat CN295, helikopter jenis Super Puma, dan masih banyak lagi. Menariknya, pengunjung dapat bersuah foto bahkan menaiki langsung pesawat-pesawat ini. Seru! Apa yang bisa diambil dari wisata ini? Kita bisa tahu bagaimana bentuk pesawat, terus cara pembuatan juga, terus harga-harganya juga. Pembuatan pesawat juga? Ya, jenis-jenisnya. Nah, Boeing. N29. Ya, N29. Yang dilakuin di sini apa aja, Dek? Foto-foto. Iya, pesawat. Gimana lihat-lihat pesawat? Bagus-bagus pesawatnya. Terus belajar apa lagi di sini? Nama-namanya, terus dibuat di mana gitu, terus ukurannya, terus berapa harga pembuatannya. Seru-serunya apa? Serunya bisa lihat pesawat secara langsung. Edutainment Dirgantara Indonesia sebetulnya sudah lama dibuka, namun pada saat tertentu saja, seperti setiap ulang tahun PTDI. Namun saat ini, wisata edukasi pesawat sudah dibuka untuk umum. Satunya industri penerbangan, industri dirgantara di Asia Tenggara. Jadi kita memperkenalkan ke mereka bagaimana sih yang ada di PTDI ini, hanggarnya, proses pembuatan pesawatnya, produknya apa aja. Nah di sini tuh mereka nanti akan didampingi oleh tour guide, naik pakai bis yang kita sediakan juga. Satu bisnya 20 orang kapasitasnya, nanti kurang lebih satu tripnya 40 menit. Mereka akan masuk pakai bisnya, didampingi tour guide, dijelaskan mereka di dalam bisnya dijelaskan ada apa aja hanggarnya, produk pesawatnya apa saja, terus nanti akan ada area static display, nanti di sana ada beberapa pesawat ya produksi PTDI. Nanti mereka akan turun di sana 5 menit untuk berfoto-foto setelah itu.
Dengan harga tiket sebesar Rp35.000, pengunjung dapat berkeliling dan melihat proses pembuatan pesawat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lain. Pada awal tahun Hijriah, masyarakat pesisir Kabupaten Pangandaran menggelar tradisi hajat laut. Prosesi itu biasanya dilakukan di sepanjang 91 km pantai. Hajat laut sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan dari hasil laut. Para nelayan, tokoh adat, komunitas, dan sejumlah organisasi berbondong-bondong mengikuti tradisi hajat laut di pantai Kabupaten Pangandaran. Ada beberapa rangkaian dalam hajat laut, diantaranya upacara hajat laut, arak-arakan dongdang, larung sesajen ke tengah laut, nasi tumpeng, serta makanan lainnya. Tradisi hajat laut dibuka dengan tari-tarian. Setelah itu warga pesisir melakukan upacara adat. Masyarakat mengarak dongdang untuk dilarung ke tengah laut bersama dengan sesajen dan makanan. Para nelayan mencari berkah dengan cara mengambil air di sekitar dongdang untuk disiramkan ke perahu mereka. Makanan dan nasi tumpeng dibagikan kepada para nelayan dan warga setelah dilarung di laut. Tradisi hajat laut merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan dari hasil laut. Jadi maknanya kegiatan ini sebetulnya hajat laut itu merupakan wujud syukur masyarakat. Namun mungkin karena orang tua dulu dengan iklimnya dan atmosfernya itu di laut, mereka membuat sebuah wujud syukurnya itu berupa hajat laut gitu. Dengan prosesinya yang seperti tadi dilakukan. Membuat sebuah dongdang dan itu dilakukan larung. Itu sebetulnya hanya simbol-simbol saja. Jadi saya berharap ini menjadi sebuah pagelaran massal yang sudah rutin gitu. Tapi kita tidak melepaskan apa yang menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang gitu. Diharapkan tradisi hajat laut peninggalan leluhur dapat terus dilestarikan dan dijaga oleh generasi selanjutnya. Setelah melewati serangkaian acara, tradisi hajat laut ditutup dengan makan bersama. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Kawasan Pantai Krapyak menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Pangandaran. Di sini, pengunjung biasa menikmati hamparan pasir putih dan batu karang disertai deburan ombak besar pantai selatan. Selain itu, kawasan ini juga sangat indah saat matahari terbit atau terbenam. Inilah keindahan Pantai Krapyak di kawasan Pangandaran pada pagi hari. Pengunjung bisa menyaksikan indahnya matahari terbit dari balik gugusan bukit. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Pangandaran yang patut Anda kunjungi. Pantai berlokasi di Kecamatan Kalupucang atau sekitar 8 km sebelum Pangandaran. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih, tempat wisatawan bermain atau sekedar santai menanti matahari terbit atau terbenam. Selain itu, pantai ini juga memiliki hamparan batu karang yang indah dengan deburan ombak besar pantai selatan. Namun, pantai ini bukan tempat untuk berenang karena deburan ombaknya tidak menjangkau bibir pantai. Nah, pengen jalan-jalan lah liburan gitu. Biasanya kalau ke Pangandaran itu ke Pantai Indah. Kenapa memilih saat ini ke Pantai Krapyak? Pertama, jarak dari rumah itu lebih dekat, cuma sekitar 45 menit ya, 1 jam lah kurang lebih. Terus yang kedua, pasir putihnya kalau ke Pangandaran tuh harus nyebrang, kalau enggak kita harus lewat Taman Marga Satwanya kan. Jadi jalan juga capek. Kalau di sini kan kayak langsung di pinggir pantainya juga udah pasir putih, jadi lebih bagus. Sebagian wisatawan memilih berkemah di kawasan pasir putih karena suasananya nyaman. Ini sama keluarga lagi bikin apa nih? Mendirikan apa? Tenda. Oh ya. Emang sengaja datang sini mau camping? Anak masih masa libur sekolah gitu. Iya. Camping di sini ya? Iya. Nikmatnya apa Pak? Camping di pinggir pantai gini? Ya, tenang suasananya. Mudah-mudahan memuaskan. Iya. Suasana juga mendukung ya Pak ya? Insyaallah mudah-mudahan sudah kelihatan bulannya udah kelihatan. Oh gitu. Untuk menikmati keindahan Pantai Krapyak, cukup membayar retribusi Rp6.000 per orang. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.